Saudara, dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka dalam kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengajukan 9 poin permohonan. Di antaranya menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah karena pasal yang didakwa mengalami perubahan. Lalu bagaimana kacamata hukum melihat hal ini? Apakah adanya perubahan KUHP yang baru ini dimanfaatkan kubu Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi? Kita diskusikan dengan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Bang Jamin Ginting yang telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Bang Jamin. Selamat malam. Kalau kita lihat Bang Jamin, ini kan di pra-peradilan kedua ada 9 poin petitum gitu yang diajukan oleh Roy Suryo. Analisa Anda dari 9 poin ini seperti apa? Ya, tentu pertama ini adalah pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka. Itu yang paling inti ya. Dan juga terkait dengan adanya penangkapan dan penyidikan itu sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kalau terkait dengan pra-peradilan ini masih mengacu kepada ketentuan KUHP lama, bukan Undang-Undang 20 tahun 2025, tetapi masih pakai ketentuan 8 tahun 1981. Nah, di pasal 77 memang disebutkan di situ penetapan tersangka tersebut pertama syaratnya harus sudah pernah diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Nah, dan mengacu kepada pasal di ketentuan putusan MK 21 tahun 2014, sebelum diperiksa dua alat bukti itu dan sudah pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Nah, ini yang harusnya diperjuangkan mengenai penetapan tersangka menjadi tidak sah. Nah, dua alat bukti tersebut adalah dua alat bukti kait dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada pasal-pasal yang disangkakan kepada dia. Nah, kalau pasal-pasal disangkakan, contohnya terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, dua alat bukti apa? Nah, dua alat bukti apa yang harus dibuktikan? Sekarang lebih berat lagi dengan ketentuan Undang-Undang 20 tahun 2025 ini khususnya ya. Alat bukti itu harus pertama autentik, kedua harus didapat dari suatu perbuatan yang tidak melawan hukum. Jadi dua syarat itu harus terpenuhi untuk dua alat bukti menjadikan seseorang menjadi tersangka. Nah, itu yang harus diperhatikan nantinya dalam pembuktian oleh kubu Roy Suryo maupun dari Polda Metro, bahwa Polda Metro sudah menghadirkan lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Nah, dua alat bukti itu harus benar-benar pertama tadi saya katakan autentik, ya, autentisitasnya sudah terpenuhi. Yang kedua didapat bukan berasal dari perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, ini terkait dengan alat bukti. Kemudian yang juga menjadi sorotan dari poin tersebut adalah terkait dengan pasal yang disangkakan. Ini terkait dengan pasal Undang-Undang ITE. Ini dari kacamata hukum ini akan seperti apa? Ya, kalau terkait dengan Undang-Undang ITE, karena masih mengacu kepada ketentuan lama, segala alat bukti, pertama tadi kan harus ada autentik, harus ada ahli forensik, ya, terkait forensik media atau multimedia yang bisa menilai apakah benar cetakan ataupun benar video, apakah benar itu semua dari data yang memang berasal dari originalitas dari data yang aslinya atau hanya rekayasa. Nah, kenapa? Karena kalau untuk menetapkan orang tersangka harus ada alat bukti yang benar-benar otentik, bukan alat bukti yang direkayasa atau dibuat berbeda dari yang aslinya. Nah, jadi ini menjadi landasan yang penting nantinya bagi Polda Metro untuk bisa membuktikan. Nah, untuk penetapan tersangka ini harus didasarkan kepada bukti yang didapat sebelum tersangka tersebut ditetapkan. Bukan bukti yang setelah ditetapkan tersangka. Jadi semua bukti yang setelah penetapan tersangka itu sudah nggak bisa lagi digunakan. Harus bukti yang sebelum ditetapkan tersangka. Jadi kalau ternyata kurang cukup alat bukti untuk menentukan dua alat bukti menetap tersangka, maka dia nggak bisa dijadikan dasar. Penetapan tersangkanya bisa-bisa dinyatakan tidak sah begitu. Sehingga ini yang menjadi beberapa poin yang diajukan dalam pra-peradilan kubu Roy Suryo ya, Bang Jamin ya. Lalu kalau kita juga menurut Anda bagaimana dengan asas legalitas dan juga asas retroaktif atau keberlakuan surut dalam membaca kasus ini? Ya, sekali lagi
ini beda dengan pasal yang didakwakan. Heeh. Kalau pasal yang didakwakan, kita menganut azas lex favorio. Artinya pasal yang digunakan adalah pasal yang paling meringankan. Nah gitu ya, kalau terkait hukum pidana materialnya ya. Jadi kalau ada perubahan dari undang-undang yang lama ke undang-undang sekarang nomor 1 tahun 2023, KUHP baru, maka yang paling menguntungkan dia mana begitu. Tetapi kalau dengan hukum acara yang digunakan, karena hukum acara waktu ditetapkan tersangka itu sebelum 2 Januari 2026, maka ketentuan yang berlaku batu ujinya adalah batu uji KUHP yang lama, yaitu Undang-Undang nomor 8 1981. Nah, kalau kita lihat juga di dalam pengajuan yang diajukan oleh Roy Suryo ini kan juga mereka juga menyoroti terkait dengan pasal Undang-Undang ITE di mana ada revisi begitu. Kalau menurut kacamata hukum itu apakah dengan adanya revisi pasal di Undang-Undang ITE ini bisa secara otomatis begitu membatalkan status tersangka? Ya, jadi begini, karena ada revisi ketentuan-ketentuan undang-undang yang ada, maka ketentuan tadi saya katakan lex favorio. Lex favorio itu apa artinya? Diberi ke setiap orang pelaku tindak pidana yang pada saat dia melakukan tindak pidana terjadi perubahan terkait dengan pasal-pasal yang ditentukan, maka ketentuan perubahan pasal itu tidak boleh memberatkan dia. Harus diterapkan yang paling meringankan. Kalimatnya meringankan saja. Yang paling menguntungkan. Maksud menguntungkan itu apa? Dalam segala hal. Apakah pidananya lebih rendah atau fasilitas yang didapatnya lebih menguntungkan dia. Jadi semuanya menguntungkan terkait dengan perubahan itu, pasal itulah yang digunakan. Bukan yang memberatkan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Bang Jamin Ginting telah memberikan perspektifnya terkait dengan pra peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Salam sehat, Bang Jamin.